Kasut rosak kan? Nak kasut baru tak? Dipanggil perkataan-perkataan macam tu. Bodoh, tepi sikit. Sekarang ni memang sangat-sangat sibuk. Siapa yang duduk dalam line pendidikan tahulah sebenarnya hujung-hujung tahun ni adalah waktu yang paling dan sangat-sangat sibuk. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Ridwan Channel. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga kalian selalu baik-baik saja, selalu diberikan berkah kesehatan, dan juga dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Nah, ini sebentar lagi sudah pergantian tahun guys. Tahun 2024 akan segera berakhir dengan bergantinya tahun 2025. Semoga kita semua selalu diberikan lembaran baru lebih baik dari yang sebelumnya. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi seperti itu keseruan para cikgu yang di Malaysia sebagaimana dia menjalankan tugas di akhir tahun. Karena bila mana di akhir tahun itu pekerjaan para cikgu itu penuh. Banyak sekali guys, tidak di Malaysia, tidak di Indonesia, mana-mana kalau akhir tahun biasanya pekerjaan cikgu itu sangatlah banyak sekali. Nah, ini ada salah satu cikgu dari Malaysia yang sangat inspiratif memberikan metode pembelajaran, bukan hanya sekadar berbagi ataupun mengajar tentang pelajaran apa yang telah ditetapkan dalam kurikulum sekolahan kerajaan. Akan tetapi cikgu ini membagi sarana pendidikan mental sebagaimana menghargai satu sama lain antara teman dan teman sama lain. Oke, seperti apa? Ayo saksikan bersama. Hai, Assalamualaikum. Sekarang ni lama sangat tak buat video. Memang sekarang ni memang sangat-sangat sibuk. Siapa yang duduk dalam line pendidikan tahulah sebenarnya hujung-hujung tahun ni adalah waktu yang paling dan sangat-sangat sibuk. Tapi cikgu dia sentiasa percaya setiap rezeki yang Allah turunkan kat kita tu, Allah bersertakan dengan ujian, bersertakan dengan tanggungjawab dan bersertakan dengan amanah. Dan makin besar rezeki tu, makin besarlah dia punya ujian, makin besar dia punya tanggungjawab, makin besarlah dia punya amanah yang kena pikul. Dan cikgu dia sentiasa percaya rezeki tu kadang-kadang Allah bagi bukannya sekadar dalam bentuk keuangan, dalam bentuk duit, tapi kadang-kadang kita tak tahu, kita tak sedar rezeki tu Allah Ta'ala bagi dalam bentuk kesihatan, ketenangan dalam hati, anak yang menyenangkan, kesihatan ibu bapa, hubungan kekeluargaan yang baik. Tetaplah bersangka baik. Apa yang kita fikir, apa yang kita cakap dan apa yang kita bayangkan itu semua adalah doa. Jadi fikirkan, cakaplah dan bayangkanlah perkara-perkara yang baik supaya benda yang baik sahaja yang datang dalam hidup kita. Ada terdengar satu ceramah daripada Ustazah Asma Harun. Kadang-kadang kita rasa macam kita tak ada masa, kita tak cukup masa untuk buat semua benda dalam satu masa. Tapi kita tak sedar bahawa masa itu juga adalah makhluk daripada Allah. Kita lupa untuk menyerahkan kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab dalam solat kita dah baca, betul tak? Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku adalah untukmu. Jadi kita lupa untuk menyerahkan urusan kehidupan kita kepada Allah Ta'ala. Urusan anak-anak, urusan pekerjaan, urusan rumah tangga dan segala urusan tu kita lupa untuk menyerahkan balik kepada Allah Ta'ala. Rabbi asir wa la tu'asir. Tetaplah senyum dan berlapang dada. Semoga apa kebaikan yang kita buat, Allah akan gantikan dengan kebaikan juga. Mungkin kebaikan yang kita buat kepada orang lain tu bukan orang tu yang balas, tetapi tetaplah percaya yang membalas kepada kita, yang memberi ganjaran kepada kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Cikgu perhati je. Kalau bercakap tu kan, tak lepas daripada perkataan. Masya Allah. Itulah perkataan yang awak keluar. Yang si kawan tu pula tak ada terasa apa-apa ke? Dipanggil perkataan-perkataan macam tu. Bodoh, tepi sikit. Kawan dia ni pula ke tepi lah. Mak dia lahirkan dia elok. Mak dia bagi nama elok-elok. Nama Muhammad. Nama Ahmad. Lepas ni kalau kawan awak panggil dengan perkataan macam tu, nama macam tu, luar cakap nama saya macam ni. Nama saya Syafiq. Nama saya Ahmad. Nama saya Muhammad. Nama saya Adam. Wow, luar biasa guys. Cara cikgu beliau membagikan ataupun mengajarkan para murid-murid tentang menghargai dan cara berteman sebagaimana cara memanggilnya dengan nama yang telah diberikan kepada orang tua tersebut kepada murid. Ya, jadi di kalangan anak-anak sekolah itu memang semua pun sama juga lah sebetulnya. Kalau panggil pun dengan nama-nama yang memang kurang elok didengar. Jadi
para anak-anak ataupun murid-murid memang harus kena pendidikan mental agar beliau lebih menjadi mental yang lebih bisa menjaga adab dan sopan santun dalam berteman, dalam berkawan. Jadi seperti itu. Sangat apresiasi sekali dengan cikgu karena tanggung jawab cikgu bukan hanya untuk memberikan pelajaran kurikulum yang telah ditetapkan kepada sekolahan, akan tetapi juga akan memberikan sarana pembelajaran akhlak agar murid-murid bisa lebih menjadi manusia yang tertata dalam adab ke sekitar. Oke, nah karena di sini menurut saya guru itu bukan orang besar. Cikgu itu bukan orang besar, akan tetapi banyak orang besar berkat cikgu. Jadi mau bagaimanapun, sampai dimanapun, guru itu tetap menjadi orang tua kita. Karena sebagaimana dia ikhlas memberikan pembelajaran, memberikan ilmu, memberikan waktu untuk memberi pelajaran kita agar kita itu lebih pandai, lebih pintar dari mana yang belum bisa membaca sampai bisa membaca, dari mana yang belum kita dari dulu belum bisa berhitung, akhirnya kita bisa berhitung, itu juga berkat guru. Terkadang juga miris sekali bila mana saya mendengar ataupun melihatlah ada kabar yang beberapa bulan kemarin memang sempat viral murid lagi mau ajak gaduh guru itu di Indonesia guys. Itu sekolah SMA, sekolah menengah atas itu sangat disayangkan sekali. Semoga adik-adik yang tengah sekolah ataupun buat kawan-kawan saya yang punya anak sekolah, semoga anaknya menjadi anak yang soleh-soleha, berbakti kepada orang tua, berguna bagi bangsa dan negara. Amin ya robbal alamin. Nah, ini ada salah satu murid di Malaysia, kasusnya itu koyak guys. Ya, kita itu tidak tahu perekonomian orang tua murid, akan tetapi ini ada kebaikan guru yang sangat-sangat ikhlas, dia memberikan kasut kepada muridnya. Ini saya sangat teringat sekali, ini tidak menambahi, tidak mengurangi, sama persis dengan saya masa kecil dulu sekolah guys. Guru ataupun cikgu yang telah mengajarkan saya, dia bahkan sampai memberikan saya kasut. Itu saya masih teringat jelas dengan kebaikan guru. Semoga cikgu yang telah memberikan saya menggantikan kasut saya dulu yang sudah koyak macam ini sudah terbuka semua depan. Semoga diampuni dosa-dosanya, ditempatkan di surganya. Amin ya robbal alamin. Karena beliau sudah almarhum guys. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini videonya seperti apa? Ayo kita saksikan bersama agar kita bisa lebih mengerti perekonomian orang tua para murid. Jadi tidak semua murid yang sekolah itu dari kalangan orang kaya. Oke, seperti apa videonya? Jom kita saksikan. Yelah, ada kuyuk ni. Dah teruk dah. Cikgu nanti dia buang air kat bawah. Saya punya kasut Sayang sekali, rosak kan? guys. Nak kasut baru tak? Nak kasut baru tak? Tak nak? Teringat masa kecil saya ini. Bayarlah dulu. Mana kasut awak tengok? Kau tengok yang ni muat tak? Ambil. Pakai. Baik, muat tak? Ketat ke? Tak ketat? Pergi jalan? Kena saiz lagi satu. Saiz 34, tu 33. 33 weh. Buka. Buka yang tu, buka yang tu. Belah sana, belah kanan. Ha, pakai elok. Duduk, pakai. Ha, Duduk. Duduk. muat tak? Duduk ke? Cuba jalan. Ha, jalan. Yang mana lagi selesa, yang tadi ke yang ni? Mana lagi selesa? Yang ni? Pakai elok. Ni kan ada dia punya ni. Tarik dulu dia punya ni. Tarik. Ha. Cuba jalan. Jalan. Ha, pergi cepat. Yang ni, selesa. Ke 33? Yang ni lagi selesa? Yang ni? Ketat tak? Tak ketat? Okey. Cuba lari. Seronok tak dapat kasut baru? Ha? Seronok tak? Buka jap.
Lepas ni jaga kasut elok-elok, okey? Jangan baling-baling kasut. Jangan buka-buka kasut. Kan handsome, baru handsome, kasut baru. Kasut lama ni, nak buat apa? Buang. Nak buang? Tak payah buang. Tengok. Nak buat apa? Tengok kenang-kenang kita kat rumah. Kita kat rumah nak tunjuk mak. Tunjuk mak kasut baru. Tengok Okey. kenang-kenangan tu. Kenang-kenangan, simpan baik-baik. Cakap apa kat saya? Tak cakap apa-apa pun. Terima kasih Cikgu Aina. Ustazah Aina. Saya banyak ke sikit? Sayang saya banyak ke sikit? Banyak. Banyak sangat? Banyak macam ni. Awak sayang Haras ke sayang saya? Kasut baru, handsome. Masya Allah, luar biasa kebaikan cikgu yang telah memberikan kasut kepada muridnya. Ini serius guys, sangat teringat dengan masa kecil saya dulu ketika saya masih di sekolah dasar. Kalau tak silap saya ingat masih kelas 3. Itu dulu kasut saya tuh memang koyak macam ini, depannya itu terbuka lebar karena dulu orang tua saya itu susah sekali dalam perekonomian. Bahkan satu kasut pun boleh sampai 2 tahun 3 tahun dulu saya sekolah. Tak sampai tiap tahun mau naik kelas saya tukar, tak. Jadi ini menurut saya banyak sekali dari letting saya dulu masa-masa sekolah. Mental anak kecil hingga menginjak dewasa itu akan lebih tertata, akan bisa menjadi sosok seseorang yang berkarakter ataupun bermental baja. Banyak yang masa kecilnya itu susah, dari kalangan anak susah, orang susah. Rata-rata bila mana suatu saat beranjak dewasa sudah menjadi orang ataupun sudah menikah, sudah mempunyai keluarga, rata-rata hidupnya itu lebih layak lah. Layak dalam artian itu banyak jauh perselisihan. Terkadang kita masa-masa kecil, masa sekolah, sebagaimana contoh kita anak orang tak mampu lah, kita sekolah pakaian pun lusuh, kotor lah, apalah kasut koyak lah, macam-macam, bag pun kena jahit-jahit semua. Kita kalau tengok kawan kita di sekolah, kasut cantik, baju kemas, rapi semua, bag pun cantik semua, buku-buku tulis pun cantik semua. Kita sebagai anak sekolah masa kecil, kita juga jujur saja kadang pun merasa iri. Akan tetapi setelah kita dewasa baru sadar. Apabila kita sudah menjadi orang tua, kita itu baru sadar. Oh, seperti itulah orang tua dulu ya. Waktu memintarkan anaknya dengan keadaan yang memang tak cukup biaya ataupun memang perekonomiannya itu belum stabil ataupun memang selalu kurang. Jadi kalau sudah menjadi dewasa, sudah menjadi sama-sama seseorang yang sudah membina rumah tangga, masa kecilnya dulu itu rata-rata mentalnya terbentuk dari anak-anak orang yang tak mampu. Kalau anak orang kaya, ini saya berikan contoh ya guys. Misal kata kalian, ayah kalian, bapak kalian makan nasi, kenyang lah perutnya. Perut kalian kenyang tak? Pasti tak kenyang kan? Nah, ini contoh jelas orang kaya itu bukan tergantung dari nasab, akan tetapi nasib. Nah, akan tetapi bagaimana kita berkat kerja keras kita, kegigihan kita dalam mengarungi roda kehidupan. Oke, sampai di sini video Ridwan Channel. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan informasi menarik untuk kalian simak. Jumpa lagi di konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.